Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 4B penelitian kuantitatif program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh ingin menjelaskan sedikit tentang penelitian eksperimen. Sebelum kami menjelaskan tentang penelitian eksperimen, perkenalkan terlebih dahulu saya Mastina sebagai moderator dan ada teman saya Raihan Anajari Sulma, Mesita Ramadhani dan Ribat Abdul Jaki. Baiklah, untuk selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya Raihan Anajari Sulma mengenai pengertian penelitian eksperimen. Adapun pengertiannya, sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Kemudian, eksperimen merupakan modifikasi kondisi yang dilakukan secara sengaja dan terkontrol dalam menentukan peristiwa atau kejadian, serta pengamatan terhadap perubahan yang terjadi pada peristiwa itu sendiri. Baiklah, saya Mesita Ramadhani dengan NIM 2006-2052 yang akan melanjutkan pembacaan PPT slide selanjutnya, yaitu langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, meneliti literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi dan membatasi masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis di sini yaitu merupakan pernyataan mengenai dugaan hubungan antara dua atau lebih variabel yang terlibat dalam penelitian. Yang keempat, menyusun rencana secara lengkap dan operasional yang meliputi A. Menentukan variabel bebas dan terikat. Variabel di sini yaitu merupakan karakteristik atau fenomena yang dapat berbeda di antara organisme, situasi, dan atau lingkungan. Variabel bebas yaitu merupakan variabel yang diduga berpengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan variabel terikat yaitu segala respons subjek penelitian yang diukur sebagai akibat dari variasi variabel bebas. Yang B, memilih desain yang digunakan. Nah, tahap ini berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Yang C, menentukan sampel. Yang D, menyusun alat. Yang E, membuat outline prosedur. Pengumpulan data. Outline di sini yaitu adalah perencanaan penulisan yang membuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan digarap dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Yang F, merumuskan hipotesis statistik. Hipotesis statistik di sini yaitu merupakan suatu pernyataan operasional dalam penelitian kuantitatif yang diterjemahkan dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dikehendaki oleh peneliti. Hipotesis statistik bisa berupa dua hal, yaitu penjelasan sementara atau prediksi tentang suatu hal yang akan diteliti. Yang kelima, ada pelaksanaan eksperimen. Pelaksanaan eksperimen ini yaitu percobaan untuk membuktikan suatu pernyataan atau hipotesis tertentu. Yang keenam itu ada menyusun data untuk memudahkan pengolahan. Yang ketujuh, menentukan taraf signifikan yang akan digunakan dalam penguji hipotesis. Pengujian hipotesis taraf signifikan di sini yaitu merupakan pengujian kumpulan data dalam rangka pembuktian hipotesis yang umumnya diungkapkan dalam bentuk persen. Yang kedelapan, mengolah data dengan metode statistika, yaitu menguji hipotesis berdasarkan data yang telah terkumpul. 9. Melakukan penafsiran atau menjelaskan sesuatu yang kurang jelas. Dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Nah, membuat kesimpulan di sini yaitu menarikan kesimpulan yang dapat dilaksanakan ketika interpretasi terhadap hasil perhitungan statistik telah dilakukan. Karakteristik penelitian eksperimen. Karakteristik penelitian eksperimen terbagi menjadi 4. Yang pertama itu manipulasi variabel, yang kedua kontrol, yang ketiga penugasan random, dan yang keempat adalah perlakuan. Manipulasi variabel adalah ketika dilakukan menempatkan subjek pada situasi tertentu dan mencegah kemungkinan munculnya faktor lain yang dapat mencemari situasi. Yang kedua itu ada kontrol. Kontrol adalah kesimpulan tentang hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat dengan valid bila dilakukan pengontrolan pengaruh variabel lain terhadap variabel terikat. Yang ketiga adalah penugasan random,
Dalam konteks eksperimen, perandoman dilakukan dalam dua kegiatan, yaitu dalam memilih subjek yang menjadi sampel, pemilihan random atau random selection, dan dalam penugaskan subjek yang menjadi sampel ke dalam salah satu dari kelompok eksperimen atau kelompok kontrol, yang disebut dengan penugasan random. Yang keempat itu adalah perlakuan atau treatment. Pada observasi yang bukan eksperimen, objek yang diamati telah ada, sedangkan pada eksperimen, objek yang diamatin itu diciptakan situasi muncul oleh peneliti. Kevalidan kesimpulan penelitian eksperimen. Kevalidan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kevalidan internal. Validasi penyimpulan bahwa munculnya variabel terikat adalah disebabkan oleh variabel bebas. Sejarah, kematangan, testing, instrumentasi, regresi, statistik, bias, pemilihan subjek, kehilangan subjek, interaksi bias, pemilihan subjek dengan kematangan. Yang kedua, kevalidan eksternal. Validasi memperlakukan kesimpulan ke dalam hidup yang luas, atau validasi mengeneralisasikan kesimpulan eksperimen. Efek interaksi tes, efek interaksi bias, pemilihan subjek dan variabel eksperimen, efek reaktif dari pelaksanaan eksperimen interaktif, perlakuan berganda. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami ucapkan lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.